Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Shevi dengan NIM 221118011, kelas A12 Makale, program studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Melalui video ini, saya akan menjelaskan secara berkesinambungan mengenai konsep Tuhan, konsep manusia, konsep dosa, serta konsep penebusan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan konsep-konsep tersebut. Yang pertama, konsep Tuhan. Konsep Tuhan dalam iman Kristen yaitu penyataan diri Allah. Tuhan menyatakan dirinya ataupun memperkenalkan dirinya kepada manusia. Penyataan diri Allah ada dua, yakni wahyu umum dan wahyu khusus. Yang pertama, wahyu umum. Wahyu umum yaitu Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu dan di segala tempat. Yang kedua, wahyu khusus, yaitu Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang secara spesifik atau secara tertentu di suatu waktu, baik itu melalui Yesus Kristus yang bersifat personal ataupun melalui Alkitab yang bersifat proporsional. Jadi, kembali lagi bahwa Allah menyatakan dirinya pada manusia dengan berbagai cara, meskipun kita tidak pernah melihatnya, baik itu melalui Yesus Kristus ataupun melalui alam. Segala sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya itu tertuang di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak disebutkan tentang Tritunggal atau Trinitas, atau tidak muncul secara langsung dalam Alkitab. Penggunaan istilah ini untuk membantu seseorang memahami esensi Allah yang tampil dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Esa itu bertindak serta menyatakan dirinya dalam tiga pribadi dengan cara yang berbeda, yakni Bapa sebagai pencipta, Putra sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai penghibur. Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam kepercayaan-kepercayaan lain, mereka berusaha mencari kuasa yang lebih besar. Oleh karena itu, mereka biasanya pergi ke batu-batu besar, pohon-pohon besar, serta patung-patung. Mereka merasa bahwa di situ ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Hakikat Tuhan ada dua, yaitu yang pertama, Allah itu hidup. Hidup itu identik dengan kesadaran diri, berpikir, berencana, bertindak, dan berkuasa. Pohon dan batu besar serta patung-patung itu tidak hidup. Dalam iman Kristen, itu bukan Tuhan dan tidak layak untuk disembah. Yang kedua, Allah itu kekal. Kekal berarti tidak memiliki awal dan akhir. Kedua, konsep manusia. Pertama, manusia menurut orang Toraja. Manusia menurut orang Toraja itu diciptakan oleh Puang Matua atau Sang Pencipta. Puang Matua menurunkan aluk yang dinamakan sukaran aluk atau aturan agama. Bersamaan dengan itu, diciptakan anak manusia pertama, Datu Lauku. Puang Matua menciptakan segala isi bumi ini dan menciptakan 8 unsur atau makhluk di atas langit melalui suatu tempat ciptaan yang disebut dengan Saung Sibarro. Setelah itu, anak manusia pertama dibekali dengan sukaran aluk yang kemudian dikenal dengan aluk Sandati Tuna. Dalam masyarakat Toraja, ada 4 tingkatan dasar pelapisan sosial atau tanah. Yang pertama, tanah bulan, yang kedua, tanah pasti, yang ketiga, tanah peluru, dan yang keempat, tanah batuan. Keempat tingkatan sosial tersebut sampai saat ini masih mempengaruhi kehidupan masyarakat Toraja dan kebudayaan di Toraja.
Adapun akhir hidup manusia menurut orang Toraja adalah mereka percaya bahwa ketika manusia Toraja meninggal, mereka akan kembali ke Puya. Dalam kepercayaan orang Toraja yaitu Aluk Todolo, untuk dapat kembali ke Puya, mereka harus mentunubai atau tedong. Yang kedua, manusia menurut agama Buddha. Manusia menurut agama Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak yang disebut pancakanda atau 5 kelompok kegemaran, yaitu yang pertama rupa kanda atau jasmani, yang kedua vedana kanda atau pencerahan, yang ketiga sana kanda atau pencerapan, yang keempat sankara kanda atau bentuk-bentuk pikiran, yang kelima vinana kanda atau kesadaran. Tujuan akhir manusia menurut agama Buddha yaitu mencapai nibbana atau kesempurnaan. Untuk dapat mencapai nibbana, mereka harus berbuat yang benar atau berbuat yang baik. Ketiga, manusia menurut agama Hindu. Manusia menurut agama Hindu adalah makhluk ciptaan Tuhan atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Tujuan hidup manusia menurut agama Hindu yaitu manusia harus berbuat atau bekerja. Dalam bekerja tersebut, ada 2 hasil yang diakibatkan oleh perilaku manusia yang disebut dengan karma. Baik dan buruknya karma manusia ini akan berakibat pada kehidupan manusia, baik dalam keadaan yang sekarang, masa lalu, dan yang akan datang. Keempat, manusia menurut agama Islam. Manusia menurut agama Islam diciptakan oleh Allah dan paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia dalam Islam tidak menganggap manusia boleh sebebas-bebasnya. Untuk itu, ada aturan bagi manusia agar terhindar dari keterpurukan dan kesesatan. Adapun tujuan manusia diciptakan menurut agama Islam yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah. Yang kedua, mendapat ujian dunia untuk masa depan akhirat. Yang ketiga, menjadi khalifah atau penguasa, melakukan pembangunan di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan. Kelima, manusia menurut Alkitab. Dalam Kejadian 2 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya, demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Tujuan Allah dalam menciptakan manusia yaitu untuk memuliakan Allah, sehingga inilah yang menjadi alasan mengapa manusia diciptakan serupa menurut gambar Allah. Allah membuat hubungan perjanjian dengan manusia, namun manusia melanggar perjanjian ini dengan memberontak terhadap kekuasaan Allah. Dalam cobaan iblis, manusia menempatkan dirinya di luar kekuasaan Allah dan menyembah ciptaan daripada Sang Pencipta. Oleh karena itu, manusia jatuh dalam penghakiman Allah. Ketiga, konsep dosa. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia memberontak pada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri. Pemberontakan manusia ini disebut dengan dosa, yang diwujudkan dengan sikap tidak menundukkan diri pada Tuhan maupun melawan Tuhan. Contoh-contoh dosa dapat kita lihat dalam Galatia 5 ayat 19-21. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak pernah melakukan dosa yang disebutkan dalam ayat tersebut, maka kita harus memperhatikan kata terakhir yang tercantum dalam ayat tersebut, yaitu kata "dan sebagainya". Berarti bahwa bukan dosa itu saja, melainkan masih banyak dosa yang lain. Kita harus mengingat bahwa upah dosa ialah maut. Itu terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Semua orang akan dihakimi karena dosanya. Karena semua manusia berdosa, maka tidak akan ada yang terlepas dari maut
dan penghakiman. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 9 dikatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan, selama-lamanya dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Banyak kepercayaan atau agama yang berusaha mencari Tuhan untuk kembali membangun hubungan dengan Tuhan, baik itu melalui perbuatan, moralitas, agama, dan lain-lain. Tetapi tidak ada yang cukup untuk membuatnya selamat serta kembali memuliakan dan mencerminkan Tuhan. Keempat, konsep penebusan. Cara Tuhan bekerja untuk menyelamatkan manusia yang berdosa agar manusia dapat masuk surga yaitu terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, Ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia karena dosa. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Bagaimana supaya kita dapat masuk ke dalam satu-satunya jalan keselamatan melalui karya penebusan Yesus Kristus? Tentunya dengan menerima Kristus. Jadi, dalam iman Kristen, tujuan dari manusia hidup sampai meninggal tidak dengan berbuat baik atau benar, tetapi melalui penerimaan Kristus dalam hidupnya.